Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Nur Saiz dari program studi Ekonomi Pembangunan semester 5 dengan NIM 234208222. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang masalah penurunan minat penanaman modal asing di Indonesia. Dan langsung saja kita bahas latar belakang penanaman modal asing di Indonesia. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di Indonesia oleh investor asing, baik secara keseluruhan maupun melalui patungan dengan investor dalam negeri. Tujuan penanaman modal asing ke Indonesia yaitu dengan membawa modal, teknologi, dan keahlian ke Indonesia yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan selanjutnya, penyebab utama penurunan minat penanaman modal asing, faktor internal. Yang pertama, regulasi dan ketidakpastian hukum. Perubahan regulasi yang sering berubah seperti pembatasan kepemilikan asing di sektor strategis menciptakan ketidakpastian bagi investor. Dan yang kedua yaitu kurangnya SDM terampil dan infrastruktur. Tingginya biaya upah, kekurangan tenaga kerja berkualitas, serta infrastruktur transportasi dan logistik yang tidak memadai membuat Indonesia kurang kompetitif dibandingkan Vietnam atau Thailand. Dan yang terakhir yaitu mengenai pajak dan birokrasi. Tarif pajak tinggi dan proses perizinan yang rumit di Indonesia memperlambat para investor masuk di dalam negeri. Dan selanjutnya, penyebab utama penurunan minat penanaman modal asing, faktor eksternal. Yang pertama yaitu gejolak geopolitik global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina dan konflik regional mengurangi nafsu investasi secara keseluruhan, termasuk ke Indonesia. Dan yang kedua, outlook ekonomi buruk. Perlambatan pertumbuhan global, inflasi, dan perlemahan rupiah membuat investor ragu terhadap prospek jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu instabilitas politik. Transisi pemerintah dan isu korupsi menambah risiko persepsi investor. Dan selanjutnya, dampak penurunan penanaman modal asing terhadap ekonomi Indonesia. Ekonomi makro, perlambatan pertumbuhan PDB karena penanaman modal asing menyumbang signifikan terhadap investasi total. Estimasi penurunan bisa mencapai 1-2% dari target pertumbuhan. Dan yang kedua, lapangan kerja dan sumber daya manusia. Berkurangnya penciptaan pekerja baru, terutama di sektor manufaktur, ribuan lowongan potensial hilang, meningkatkan angka pengangguran. Dan yang terakhir, transfer teknologi dan inovasi. Terhambatnya alih teknologi dari asing ke lokal, membuat industri domestik kurang kompetitif secara global. Dan selanjutnya kita akan membahas solusi untuk meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia. Yang pertama yaitu reformasi regulasi. Reformasi regulasi yaitu menyederhanakan birokrasi perizinan melalui OSS atau Online Single Submission yang lebih efisien dan kurangi pembatasan kepemilikan asing di sektor non-strategis. Dan selanjutnya peningkatan SDM dan infrastruktur seperti investasi besar-besaran di pendidikan vokasi untuk SDM terampil serta pembangunan infrastruktur digital dan logistik untuk menurunkan biaya operasional. Dan selanjutnya diplomasi ekonomi. Perkuat promosi FDI melalui kesepakatan bilateral atau multilateral seperti CIPA dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk membangun kepercayaan melalui transparansi anti korupsi. Dan yang terakhir yaitu solusi dengan pendekatan inklusif. Penanaman modal asing harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas,
seperti masyarakat lokal melalui kemitraan dengan UMKM, dan program CSR yang kuat untuk menghindari dampak negatif seperti ketergantungan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh data realisasi penanaman modal asing atau PMA berdasarkan lokasi periode Januari sampai Maret tahun 2022, yaitu dengan angka tertinggi yaitu Sulawesi Tengah dengan total 1.319 juta US dollar dengan 111 proyek, itu dengan angka yang tertinggi, dan dengan angka yang terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan 0,6 juta US dollar dengan 10 proyek saja. Itu menggambarkan betapa ketidakseimbangan beberapa investasi asing di Indonesia. Dan kesimpulannya yaitu penurunan modal asing di Indonesia tahun 2025 mencerminkan tantangan struktural dan eksternal. Tetapi Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar besar dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tanpa investasi cepat, dampaknya bisa memperburuk ketidakpastian atau ketidakstabilan ekonomi. Namun dengan reformasi, FDI bisa rebound seperti pasca pandemi. Kita perlu untuk melibatkan seluruh pemerintah, swasta, dan akademisi berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem investasi yang ramah dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.